Teman-teman Bapak semua, saya sedang duduk-duduk santai nih, ya, nongki-nongki cantik di salah satu sudut depan rumah. Yang rumah ini itu keren banget, desainnya masih murah banget juga harganya. Plus ditambah lagi ini diapit oleh 2 stasiun, dekat-dekat semua jaraknya, sekitar 2-3 kiloan. Durasinya 5-10 menitan aja dari stasiun sampai ke rumah ini. Nah, penasaran kan ada di mana lokasi perumahannya, penasaran info-info lainnya, dan penasaran berapa tentunya harganya. Jangan kemana-mana nih, jangan pindah channel selain channel booking rumahnya, jangan dimatikan handphone atau TV-nya, stay tune terus. Jangan lupa juga like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan komen yang positif, juga share ke seluruh platform medsos teman-teman dan bapak-bapak semua, agar channel ini tetap bermanfaat dan berkembang untuk masyarakat Indonesia dan khususnya warga Jabodetabek yang mencari hunian yang berkualitas, yang masih terjangkau, dan tentunya dengan pelayanan yang profesional. Yuk, kita lihat seperti apa penampakan rumahnya. Jumpa lagi dengan Abi El Hanif di channel Booking Rumahnya. Saya sapa dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang nonton, yang like, yang share, yang subscribe, yang komen, amin, bisa punya rumah dalam waktu dekat ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang sudah punya rumah, saya doakan pula bisa punya rumah lagi buat aset investasi masa depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah komen amin, komen positif, yang sudah like, yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini, terus bermanfaat dan berkembang ya buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Rumahnya keren banget tuh. Ngusung konsep Skandinavian, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Keren ya. Dengan tipe bangunan itu 38. Tapi aslinya ini sepertinya lebih dari 38, antara 40 sampai 42 setelah saya lihat tadi ya. Dan untuk luas tanahnya sendiri ini dari 68 sampai 110. Total ada 52 unit. Banyak banget nih. Ini baru launching nih, harganya masih murah. Ya, stay tune terus. Nanti saya akan infokan harganya terakhir seperti yang sudah-sudah. Nah, ini bisa menampung 1 mobil dan beberapa kendaraan motor dengan carport yang cukup rapih ya, dengan permainan tali airnya. Jadi ini menambah kesan estetik dari rumahnya gitu. Dan di sebelah sini ini ada taman penghijauan yang cukup minimalis pastinya ya, cukup lah ya. Jadi nggak terlalu PR untuk nyiram-nyiram atau merawat tanamannya. Jadi cukup disiram aja untuk rumput gajah ini ya. Dan di bagian sisi sininya ini ada area terawangan. Nah, ini fungsinya selain buat estetika, ini untuk apa? Lebih menutup ya bagian depan pintu, jadi tidak terlalu terbuka begitu aja. Jadi masih sedikit tertutup, jadi ada nilai privasinya sedikit gitu ya. Tapi tetap cantik loh. Dan di bagian sisi sininya bisa dilihat ya. Untuk atap rumahnya ini ada aksen Skandinavian segitiganya. Dan kita turun ke bawah, ada bagian topian di bawah pintunya. Nah, kemudian di sisi sininya ada profilan tali air. Cantik ya, ada garis putih. Kemudian di bagian sisi sininya ada jendela. Nah, ini untuk kamar yang ada di sininya nih. Bisa kamar pertama, bisa kamar kedua, bisa kamar anak, bisa kamar orang tua. Tapi ini bukaannya cukup besar. Jadi ini tentunya baik itu cahayanya atau sirkulasi udaranya ini lebih bagus. Yuk, penasaran ya seperti apa penampakan dalam rumahnya. Nah, sebelum masuk, ini yang tadi saya bilang, ini ada area estetik, jadi ada area buat nongkrong-nongkrong gitu ya. Di sisi sininya dipermanis dengan batu-batu kerikil, dan bisa juga ditaruh tumbuhan seperti ini, kaktus.
Kemudian ada sentuhan di lingkar perutnya. Cantik ya? Oke, sekarang kita masuk aja ke dalam rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, la quwata illa billah. Oke, ini living roomnya ketika kita masuk, dan bisa kita perhatikan yang tadi itu di depan kelihatan dari sini. Jadi kalau ada tamu yang duduk di depan langsung kelihatan ya. Dan ini ada bagian jendela untuk pencahayaan dan sirkulasi udaranya. Dan untuk kursinya menggunakan aluminium dan pintunya menggunakan pintu kayu. Dan di atas pasti ada bukaan untuk cahaya masuk. Jadi nggak terlalu gelap gitu ya. Ini udah sore nih, jam 4 tapi masih terang. Nah, untuk living roomnya ini cukup lega dan masih cukup nyaman buat ditaruh kursi sofa, TV. Nah, TV di sebelah sini nih, karena sudah ada colokannya dan ada jalur antenanya. Jadi kursinya pastinya di sini, gitu. Dan untuk lantainya menggunakan HT 60x60. Kita review kamar ini yang pertama dulu. Nah, kamar utamanya dimensinya kurang lebih sekitar hampir 3 meteran ya, 3,5 meter. Hanya saja di bagian sininya ini ada lengkungan seperti ini. Ini kemungkinan bisa untuk area taruh lemari gitu. Kalau misalkan pengennya lebih besar, ada di bagian kamar berikutnya. Nah, sebelum ke kamar berikutnya, ini kita ada kamar mandi sharing. Cukup nyaman dan perpaduan keramiknya cantik ya. Itu double shower juga disediakan, instalasi water heaternya juga. Keren. Dan di depan kamar mandi juga disediakan wash towel untuk cuci-cuci. Sekedar cuci tangan, jadi nggak perlu masuk ke kamar mandinya. Oke, yuk. Nah, biasanya kan langsung kelihatan dapurnya. Tapi kalau ini nggak kelihatan dapurnya. Karena konsepnya bukan open space. Dapurnya di bagian sisi sini. Oh ya, untuk listriknya ini 1300 watt ya. Bisa dinaikkan sendiri jadi 2200. Nah, ini dapurnya cukup nyaman, tuh cukup apik, dan bisa ditambah kitchen set kalau memang mau. Dan di bagian sisinya ada laundry atau service area. Tuh cukup nyaman ya, bisa dipasang kanopi lagi di sini, gitu, bebas aja. Cantik nih, dikasih rambutan kayak begini. Dan saya sedang di atas daun, saya lagi naik daun. Oke, sekarang saya bahas kamar berikutnya. Nih kamar berikutnya, yuk. Nah, ini kamar berikutnya justru lebih lega. Tuh. Lebih lega daripada kamar yang tadi, karena tadi mungkin kamarnya ada bagian yang keambil ya, yang tadi buat lemarinya. Tapi ini lebih lega, sekitar hampir 4 meter ini. Kali sekitar ada 3 meteran. Dan ceiling plafonnya kurang lebih sekitar 3 meteran, dan masing-masing kamar sudah dilengkapi dengan instalasi AC-nya. Di sisi sininya juga ada jendela dan bisa dibuka jendelanya buat sirkulasi cahaya dan udaranya. Jadi langsung ke bagian area service atau laundry. Keren ya? Nah, sekarang kita bicara lokasinya nih. Untuk lokasinya sendiri berada di Ratu Jaya Cipayung, Depok. Ke stasiun Depok itu 3 kiloan aja, sekitar 10 menit. Dan ke stasiun Citayam itu kurang lebih 2 kiloan aja, sekitar 5-7 menitan aja. Ke tol terdekat, Tol Margonda, itu sekitar 7-8 kiloan. Durasinya 15-20 menitan. Dan ini total unitnya ada 52 unit dengan tipe 38 dan luas tanah 68-110. Harganya masih murah. Coba tebak berapa? 900, 800, secara semuanya harga start di angka 567 jutaan aja. Ini lagi promo nih, ada cash diskon 50 juta dari harga aslinya nggak segitu ya. Kemudian dipotong ada diskon 50 juta jadi 560 jutaan aja ya untuk tipe yang paling ekonomisnya. Dan buat teman-teman dan semua, ini cukup sediakan DP, coret ini tanpa DP, sediakan aja uang tanda jadi atau booking fee 3 juta, sudah free gratis biaya-biaya sampai SHM. Nah, dan untuk angsuran skema step up-nya ini mulai di angka 3-4 juta sekian, dan angsuran skema flatnya itu ada di angka 5 juta sekian ya. Masih worth it, masih kejangkau lah ya buat anak kereta. Nah, langsung aja nih segera visit dan booking rumahnya sekarang juga sebelum harganya naik atau unitnya sold out. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.